Sebanyak 3.520 proposal berhasil lolos pendanaan yang berasal dari 459 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Unhas berhasil meloloskan 135 dari 319 proposal yang diajukan di Simbel Mawa dan berhasil menduduki posisi ketiga setelah UGM dan ITS. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari upaya pimpinan universitas yang terus memberi motivasi besar untuk meningkatkan kualitas prestasi mahasiswa, serta bagian dari kerja tim mulai dari fakultas hingga universitas. Yakni dengan membentuk tim Pokja yang terdiri atas para dosen pendamping, serta tim Spekta yang berisikan para alumni PIMNAS tahun-tahun sebelumnya. Beberapa tahapan atau fase-fase aktivitas sehingga itu bisa kami capai. Kami mulai sudah melakukan, misalnya kita lakukan fase penilaian kemajuan pelaksanaan. Jadi di program kredit mahasiswa di tahap awal itu sudah dimulai lakukan, dan upaya ini kemarin setelah diumumkan itu kita langsung kick off untuk persiapan pelaksanaan. Nah, insya Allah Sabtu Minggu ini nanti kita akan langsung melakukan monef. Hari ini sudah mulai langsung monef. Kemudian setelah itu kita akan melakukan suatu rangkaian pendampingan secara intensif. Untuk itu kami sangat berharap Bapak Ibu dosen sebagai pembimbing, pendamping bisa mendampingi terus anak-anak kita. Dan insya Allah kami dari bidang akademi kemahasiswaan sudah menyiapkan tim untuk melakukan backup yang pasti maksimal, mulai dari bagaimana persiapan fasilitas. Kemudian kita akan melakukan koordinasi dengan baik dengan pelaksanaan KKN, karena mungkin lebih dari setengah mahasiswa yang ikut PKM ini juga akan ikut KKN. Nah, ini kami akan koordinasi dengan baik sehingga justru akan bersinergi antara pelaksanaan KKN dengan kegiatan persiapan program kreativitas mahasiswa ini. Kemudian kami juga melakukan peer mentoring dan kami melibatkan alumni PIMNAS 2023 yang tergabung dalam tim Spekta. Jadi adik-adik kita ini yang punya pengalaman pernah bertanding sampai di PIMNAS itu akan terus mendampingi mahasiswa kita. Kemudian juga kami lakukan pelatihan secara teknis, bagaimana melakukan presentase. Kemudian kita juga akan melihat secara teknis bagaimana membuat persentase dan PowerPoint, dan bagaimana mereka melihat lebih jauh substansi materi proposal mereka sehingga pendalaman materinya akan lebih jauh. Nah, selain itu tim Spekta ini juga kita harap dan tim Pokja, karena ada beberapa dosen yang kita sudah kumpul juga mewakili beberapa fakultas yang terlibat dalam tim Pokja PKM ini, yang mereka nanti akan selalu mendampingi mahasiswa kita yang lolos di PIMNAS. Nah, pasti kegiatan pendampingan juga ini akan kita lakukan secara intensif. Begitu juga kita akan terus mengupayakan sehingga akan membentuk tim pakar. Nanti di UNAS tim pakar yang bisa memberi kontribusi asupan masukan terhadap materi-materi sampai ke substansi dari proposal-proposal yang sudah lolos. Jadi ini pasti akan memberi dampak yang lebih baik, dan di samping sudah tentu kita akan melakukan latihan-latihan secara intensif persentase, karena mereka ini harus membiasakan diri. Dan harapannya ya harus selalu zero mistake, ya, tidak ada kesalahan pada saat di final, karena yang kesalahan minor sekecil apapun itulah yang akan menjatuhkan mereka, karena pasti margin selisih poin-poin untuk yang namanya pemenang itu pasti sangat tipis sekali. Dan dengan demikian mereka akan lebih confidence, lebih percaya diri, dan juga pasti kami siapkan pendamping dari tim psikologi sehingga mereka lebih bisa mengimbangi terhadap tekanan secara psikis, bisa mereka lakukan dengan baik. Nah, di samping itu nanti pasti ada pola-pola model simulasi presentasi yang akan diberikan, dan nanti simulasi ini kita akan libatkan juga tim juri nasional. Di UNAS itu kami punya tim juri nasional, staf dosen UNAS ada yang juga sudah masuk kategori tim juri nasional. Nah, ini saya pikir beberapa strategi yang kita sudah siapkan, dan mudah-mudahan
bisa memberi dampak yang lebih baik. Sejak pertengahan Desember 2023, tim sudah bergerak ke 16 fakultas dengan melakukan roadshow, penjaringan ide, pembentukan tim, bimbingan teknis, serta workshop dosen pendamping. Secara signifikan perbedaan tidak terlalu jauh, cuman harus selalu lebih teliti. Nah, untuk itu tim kami itu sudah lebih jauh melihat proposal yang ada dan mengarahkan, karena pasti ada perbedaan proposal sebelumnya. Nah, perbedaan ini walaupun tidak terlalu signifikan, tapi bisa menjadi yang mengakibatkan proposal kita gagal diterima. Ya, karena ada beberapa regulasi, ketentuan yang harus diikuti, format itu harus diikuti, disesuaikan. Kalau enggak, pasti enggak bisa diterima. Nah, itu belum masuk ke substansi. Jadi karena kenapa? Biasanya anak-anak kita itu ataupun dosen pendamping sudah malas baca proposal karena mereka pikirnya sama, padahal kan kurang lebih ada yang tidak sama, dan itu bisa menjadi penghalang atau mengakibatkan mahasiswa kita ditolak proposalnya. Prof. Rusli menyatakan bahwa meski perbedaan dari tahun sebelumnya tidak terlalu signifikan, namun perlu ketelitian karena kesalahan setitik saja bisa menjadi penyebab proposal gagal diterima. Selain berbagai benefit yang diberikan oleh Kemendikbudristek, Unhas juga telah menerapkan konversi medali emas ke skripsi selama beberapa tahun terakhir di beberapa fakultas, sebagaimana yang telah tercantum dalam kurikulum 2023. Jadi sebenarnya kami sangat berharap bahwa sebenarnya pada saat mereka ada di masa sebagai mahasiswa, mereka punya legacy yang mereka lahirkan, dan itu akan melatih diri anak-anak kita, masuk kita untuk lebih bisa survive ke depan, memperlihatkan kualitas. Nah, kami sangat berharap 135 tim ini itu bisa memahami bahwa apa yang mereka telah capai itu akan mereka maksimalkan sehingga bisa betul-betul mereka mencapai puncak pada kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional nantinya yang insya Allah akan terselenggara di Surabaya yang akan datang mungkin sekitar Oktober-November pelaksanaannya. Nah, dan ini adalah menjadi legacy tersendiri sebagai seorang mahasiswa Unhas yang pernah menjadi mahasiswa. Nah, dengan demikian juga pasti semua warga Unhas menunggu hasil perjuangan dari mereka ini memberikan prestasi, dan pasti prestasi yang akan mereka torehkan nanti ini akan membuatkan kita sebagai warga Unhas bukan hanya membanggakan untuk sebagai diri pribadinya atau membanggakan orang tua, tapi kita sebagai warga Unhas pasti akan bangga dengan capaian torehan tersebut. Nah, kami di bidang akademik kemahasiswaan pasti dengan maksimal akan terus mensupport sehingga apa yang mereka telah cita-citakan nanti itu akan bisa tercapai nantinya di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang akan diselenggarakan di Surabaya yang nanti. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Ruslin berharap tim yang lolos pendanaan dapat memaksimalkan kesempatan yang mereka dapatkan hingga meraih medali di PIMNAS 2024 mendatang. Husnain Putri Intan, Nuri Nurhayati, Unhas TV.